Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sudah masuk di bulan Oktober di 2023. Itu artinya 3 bulan lagi Saudara, kita sudah akan masuk ke 2024. Pertanyaannya adalah, sudah seberapa jauh kita bertumbuh secara iman rohani di tahun ini 2023? Sudah seberapa jauh perbaikan-perbaikan atau kemajuan-kemajuan di dalam iman kita yang sudah kita boleh rasakan dan alami. Waktu itu begitu cepat sekali berlalu, Saudara, maka sebelum terburu-buru berganti menjadi tahun 2024, baiklah hari ini kita memikirkan kembali agar di dalam waktu-waktu ini kita boleh menjalani bersama dengan Tuhan. Saudara, firman Tuhan hari ini bertema, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kita sudah baca tadi di dalam responsoria kita, ayat-ayat itu terambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat ke-12 sampai ayat yang ke-18. Saudara boleh mungkin membuka bagian firman Tuhan ini, Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan sekali lagi, Bapak Ibu, Saudara, harap memperhatikan ayat-ayat ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Saudara, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang suka membaca, merenungkan, dan yang paling berbahagia, saudara, kita yang suka melakukan firman. Kira-kira 3 minggu yang lalu, saudara, mungkin di sosial media, saudara melihat ada sebuah berita viral, yaitu seorang bapak-bapak di Medan. Dia kehilangan uang 300 juta di mobilnya, saudara. Jadi ceritanya dia baru saja menjual sebidang tanah miliknya, dan hasil dari penjualan itu dia terima uang tunai sebesar 300 juta. Dan uang itu ditaruh di mobilnya di jok bagian tengah, di belakang, saudara, dia mengemudi. Tapi mungkin karena dia terlalu senang atau dia capek, dia lelah begitu, saudara, dia pada waktu perjalanan dia menepikan mobilnya dan tanpa terkunci mobilnya, dengan jendela terbuka, dia tidur di pinggir jalan begitu, saudara. Nah, apa yang terjadi ketika dia bangun? Tiba-tiba uangnya sudah hilang dan bapak ini terlihat dia bingung, dia cari-cari, dia buka pintu belakang lagi, dia cari ke sudut-sudut mobilnya, di laci-laci yang ada, dan dia tidak menemukan uang itu. Dia sambil menangis, sambil dia sedih, sambil dia kecewa. Saudara, dia mencari-cari uangnya itu. Saudara, bapak ini baru saja mendapatkan sesuatu yang sangat berharga dan bernilai, yaitu uang sebesar 300 juta. Tetapi uang itu tidak bermanfaat dan tidak berdampak apa-apa bagi dia, saudara. Oleh karena apa? Oleh karena dia tidak menjaga baik-baik dan dia tidak langsung memanfaatkan uang itu baik-baik. Sehingga akhirnya dengan adanya peristiwa itu, dia malahan membuat dia sedih,
kecewa dan kesal. Saudara melihat video ini di sosmed, respon saya pertama adalah, ya Bapak, siapa suruh tidak hati-hati menjaga uangnya baik-baik, barang berharga jaga masing-masing. Lalu kedua respon saya adalah, tapi kasihan juga Bapak ini. Ya, mungkin itu adalah sesuatu yang dia impi-impikan, dia nanti-nantikan seumur hidup dia. Dia bisa mendapatkan uang sebesar itu. Ya doa-doa, moga-moga ya polisi, CCTV segala macam bisa mencari kembali, mendapatkan siapa yang ambil begitu ya. Lalu yang ketiga respon saya adalah, jangan sampai kejadian ini tertimpa kepada saya. Ya, jadi kita bisa lebih hati-hati lagi. Tetapi tahukah saudara bahwa sesungguhnya banyak orang Kristen mengalami hal yang serupa sebetulnya secara rohani. Tuhan telah memberikan kepada kita anugerah keselamatan yang mahal dan berharga itu, saudara. Sesuatu yang berharga dan mahal sekali. Karena apa? Karena Tuhan tebus keselamatan itu. Tuhan bayar lunas, saudara, bukan dengan emas dan perak, tetapi dikatakan dengan darah anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat celah. Jadi keselamatan yang mahal harganya itu sudah diberikan kepada kita. Tetapi masalahnya, banyak orang Kristen yang sudah menerima sesuatu yang berharga ini, keselamatan ini, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik, tidak dikerjakan baik-baik. Dan akibatnya adalah keselamatan ini tidak banyak dampaknya bagi kehidupan kerohanian. Malah kadang-kadang malah membuat kesal, sedih dan kecewa anugerah yang besar ini, saudara. Saudara, inilah yang perlu kita renungkan dan pikirkan bersama di siang hari ini. Ketika Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita dapat melihat di sini bahwa Rasul Paulus sedang ingin mendorong jemaat di Filipi, umat-umat percaya yang telah ditebus oleh Allah, untuk terus mengerjakan keselamatan yang telah mereka terima itu dengan sungguh-sungguh. Agar keselamatan yang mereka terima itu bukan hanya efektif nanti di dalam kekekalan ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, tetapi keselamatan itu mulai sudah bekerja saat sekarang ini, di dalam dunia ini, ketika kita masih hidup di dalam dunia ini. Keselamatan itu sudah mulai bekerja. Bagaimana cara bekerjanya? Itu mulai mengubah diri kita, saudara. Kita semakin dibentuk dan mengalami proses untuk kita meninggalkan cara hidup kita yang duniawi. Dan kita mulai mengerti hal-hal yang rohani. Kita mulai mengerti apa yang dimaksud dengan kehendak Tuhan. Kita mulai mengerti apa yang dimaksud dengan apa itu melayani Tuhan. Dan kita mulai mengerti apa itu pekerjaan-pekerjaan yang bernilai kekal. Saudara, nah itulah keselamatan yang perlu bekerja di dalam hati dan jiwa kita dan hidup kita, saudara. Nah, untuk kita memahami kata-kata ini, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Melalui perikop ini kita mendapatkan paling tidak ada beberapa kebenaran yang menjadi penekanan dari Rasul Paulus, saudara. Yang pertama, kita perlu pahami terlebih dahulu bahwa keselamatan adalah pekerjaan dari Tuhan semata. Jadi saudara jangan salah pikir ketika dikatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Bukan kita bekerja untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Maka waktu Paulus mengatakan itu di ayat ke-12, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Di ayat ke-13, saudara, Rasul Paulus menegaskan kembali, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun sesuai dengan kerelaan hatinya. Saudara, kita harus camkan baik-baik kebenaran firman Tuhan ini. Ingat baik-baik, keselamatan adalah pekerjaan Tuhan semata, bukan karena hasil jerih payah kita. Efesus
pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ke-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita selamat karena kasih karunia Allah, kemurahan Allah, sesuai kehendak dan kerelaan hatinya. Keselamatan kita semata-mata anugerah Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Kita harus pahami terlebih dahulu. Baru kita bisa masuk kepada kebenaran selanjutnya. Ketika dikatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, maksudnya adalah keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita, diberikan kepada kita, itu harus kita kerjakan. Nah, ini kebenaran yang kedua, bahwa ada tanggung jawab kita, ada bagian kita, saudara, yang harus kita lakukan agar keselamatan itu dapat sungguh-sungguh efektif untuk merubah diri kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita punya tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Jadi apa maksudnya mengerjakan keselamatan itu, saudara? Bahwa kita punya tanggung jawab untuk merawat, memelihara baik-baik, menjaga baik-baik, mengupayakan baik-baik, agar keselamatan ini boleh terus bertumbuh dalam diri kita. Kita boleh mengalami sebuah proses pertumbuhan iman, proses perubahan hidup, dan karakter-karakter kita semakin dikikis karakter yang lama, dan karakter-karakter Kristus semakin hadir di dalam kehidupan kita. Dan proses ini oleh John Wesley, pelopor gerakan metodis, disebut dengan proses pengudusan hidup, sanctification. Jadi banyak orang Kristen berhenti sampai di justification. Saya terima Tuhan Yesus, selamat, masuk surga, selesai, saudara. Tetapi orang-orang lupa setelah terima Tuhan Yesus, apa yang harus dilakukan. Disitulah John Wesley menekankan pentingnya untuk masuk ke dalam proses pengudusan hidup, sanctification. Dan ini juga merupakan salah satu khotbah yang pernah dikhotbahkan oleh John Wesley. Kerjakanlah keselamatanmu, masuklah dalam proses pengudusan hidup. Saudara, kita bisa mengerti dan memahami, bahkan mengerjakan hal-hal rohani itu karena Tuhan sudah mengerjakan terlebih dahulu di dalam kehidupan kita melalui pekerjaan Roh Kudus, meregenerasi, melahirbarukan hidup rohani kita yang sudah mati itu. Nah, kita jadi bisa mengerti, mata rohani kita mulai dicelikkan. Kita bisa tahu bahwa kita butuh Tuhan. Ada Tuhan di dalam alam semesta ini yang mencipta segala sesuatu. Dan kita butuh bergantung kepada Dia. Nah, karena Tuhan yang sudah bekerja terlebih dahulu, saudara, maka proses mengerjakan keselamatan ini menjadi mungkin untuk dilakukan oleh kita juga. Dan bukan hanya mungkin untuk dilakukan, tetapi juga harus kita lakukan. Karena ini adalah bagian dari tanggung jawab kita yang harus kita kerjakan, yang Tuhan ingin kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih caranya, bagaimana untuk mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita? Bagaimana caranya kita mengerjakan, menindaklanjuti, memfollow up anugerah keselamatan itu? Yaitu, saya bagi menjadi dua, saudara. Yang pertama adalah cara internal ke dalam diri kita, dan yang kedua cara eksternal. Yang internal adalah disiplin rohani. Bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita? Kita harus memiliki disiplin rohani, beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Sekarang sudah sangat dimungkinkan kita harus beribadah kembali ke gereja untuk menyembah Tuhan di rumah Tuhan. Lalu juga membaca firman Tuhan. Kita mulai mencari apa yang menjadi kerinduan isi hati Tuhan. Kita mau mengenal Tuhan lebih lagi. Kita membaca firman-Nya yang sudah diberikan kepada kita melalui Alkitab ini. Kita berdoa. Saudara, itu adalah disiplin-disiplin rohani membangun kerohanian kita dari dalam. Nah, setelah itu kita lakukan,
Maka ada hal-hal yang eksternal yang perlu kita lakukan selain disiplin rohani, yaitu kita mulai melatih, kita exercise, melakukan, mengaplikasikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pahami begitu saudara. Dan kita latih itu melalui apa? Melalui kita melayani Tuhan, kita bersekutu saudara seiman, kita praktekkan kasih Tuhan, kebenaran-kebenaran Tuhan yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita, kita mulai latih itu melalui kita aplikasikan. Ya, saudara, itu adalah bagian dari mengerjakan keselamatan kita. Sehingga selanjutnya juga kita boleh bersaksi juga bagi Tuhan. Kita melayani Tuhan, kita bertumbuh bersama dengan saudara seiman bersama-sama. Itulah bagian-bagian yang perlu kita lakukan sebagai murid Kristus. Nah, saudara sekalian, seringkali di dalam kehidupan kerohanian orang-orang Kristen terdapat dua ekstrim, dua kutub yang sangat ekstrim sekali. Kutub yang pertama adalah orang-orang Kristen yang sangat pasif sekali untuk mengerjakan keselamatan dia. Jadi kelompok orang ini adalah orang-orang yang tidak peduli dengan apa yang namanya pertumbuhan iman, tidak ada minat untuk melakukan hal-hal yang rohani, untuk beribadah, apalagi melayani Tuhan. Untuk tertarik kegiatan-kegiatan rohani, untuk baca firman Tuhan. Tidak ada nafsu rohani, saudara. Apalagi bersekutu bersama, bertumbuh dalam kelompok. Sehingga kehidupannya suam-suam kuku. Dibilang ada, yang nggak ada juga. Dibilang nggak ada, tapi ada juga dia. Saudara, kepada orang-orang Kristen pasif seperti ini, firman Tuhan datang kepada mereka. Mungkin itu saudara dan saya hari ini. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena keselamatan ini adalah tanggung jawab pribadi kita masing-masing, saudara. Keselamatanmu itu tidak bisa dikerjakan atau ditindaklanjuti oleh orang lain. Keselamatanmu tidak bisa dikerjakan oleh pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, pembimbing-pembimbing rohani. Keselamatanmu tidak bisa dikerjakan oleh suami, istri, anak, atau orang tuamu. Kita semua secara pribadi punya tanggung jawab untuk mengalami Tuhan secara pribadi, untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita masing-masing. Saudara, kalau kita lapar, kita tidak mungkin meminta orang lain makan supaya kita kenyang. Atau kalau kita sakit, saudara, tidak mungkin kita meminta orang lain yang meminum obatnya karena obatnya pahit supaya kita sembuh. Saya tuh paling nggak tega kalau lihat anak sakit. Kalau anak waktu masih kecil-kecil sakit, demam berhari-hari. Saudara, kadang-kadang kita sebagai orang tua berkata, aduh kalau boleh lebih baik saya saja yang terima sakit ini. Jangan anak saya. Kasihan. Tapi nggak bisa, saudara. Kalau kita makan obatnya, dia nggak sembuh. Dia harus menjalani sendiri proses kehidupan ini. Sakit, berproses pemulihan, makan obat, sembuh. Tidak bisa diwakilkan, saudara. Maka ketika firman Tuhan berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ini adalah tanggung jawab kita secara pribadi. Nah, sekarang ada ekstrim orang-orang Kristen yang kedua. Kalau tadi orang-orang yang tidak peduli dengan mengerjakan, memfollow up keselamatan yang sudah dia terima. Nah, kelompok orang-orang kedua ini adalah orang-orang yang hyperaktif di dalam mengerjakan hal-hal rohani. Sehingga akhirnya salah juga, jatuh juga ke dalam dosa. Yaitu apa, saudara? Yang pertama adalah legalisme. Yaitu sekelompok orang yang merasa kalau dia sudah melakukan disiplin rohani dan aktivitas-aktivitas rohani, dia merasa hidup udah lebih benar daripada orang-orang lain. Contohnya seperti apa, saudara? Seperti orang Farisi yang tercatat dalam Lukas 18. Orang Farisi
masuk ke bait Allah dan berdoa dengan gagah perkasa. Dia berkata, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya bukan perampok, saya bukan pendosa, saya bukan penjinah, dan saya bukan seperti pemungut cukai ini. Saya memberikan persepuluhan, saya berpuasa 2 kali seminggu. Nah, dia adalah orang-orang yang melakukan aktivitas rohani, bukan saudara? Bukankah ini bagian yang benar? Dia menjalankan disiplin rohani, baik secara ke dalam maupun secara keluar. Tetapi ketika disiplin rohani itu dilakukan untuk kemudian menjadi standar membenarkan dia sendiri dan membanding-bandingkan kepada orang lain yang tidak melakukan disiplin rohani sama seperti dia. Dia mulai membenarkan diri dan menyalahkan orang lain. Nah, kepada orang seperti ini Tuhan Yesus berkata apa, saudara? Tuhan Yesus membandingkan dengan pemungut cukai. Pemungut cukai yang datang mungkin dia seorang pendosa, mungkin dia seorang penjinah juga. Pemungut cukai sudah pasti merampok uang orang, tapi datang nggak berani melihat ke atas. Di bait Allah hanya bisa menepuk-nepuk dadanya dan berkata, ya Tuhan ampunilah aku orang berdosa. Tuhan Yesus berkata, pemungut cukai ini pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan Allah. Tetapi orang Farisi itu tidak. Nah saudara, kita mesti hati-hati sekali. Kerjakan keselamatanmu, maka Paulus mengatakan dengan takut dan gentar. Harus dikerjakan. Kalau kita tidak kerjakan, kita salah, saudara. Tapi kalau kita kerjakan, kita jangan jatuh kepada ekstrim legalisme. Atau ada ekstrim satu lagi, saudara. Orang-orang Kristen yang pingin sekali serupa dengan Tuhan Yesus. Tetapi yang pengen dilakukan adalah perbuatan-perbuatan spektakuler, fenomenal yang Tuhan Yesus lakukan di depan orang banyak. Misalkan apa? Misalkan mengusir setan, bernubuat, melakukan banyak mukjizat. Maka di dalam Matius pasal yang ke-7, Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Pada masa-masa akhir, banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, kami sudah bernubuat demi nama-Mu. Kami mengusir setan, kami melakukan banyak mukjizat. Demi kemuliaan Allah, demi nama-Mu. Tapi Tuhan Yesus berkata, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di mulut demi nama Tuhan Yesus, demi kemuliaan Tuhan. Tetapi sesungguhnya mereka hanya ingin meninggikan diri sendiri. Dengan meniru apa yang Tuhan Yesus lakukan. Itu secara spektakuler, perbuatan-perbuatan yang luar biasa, yang wah, yang dilihat orang, saudara. Tapi mereka adalah pembuat kejahatan. Saudara, kita perlu hati-hati dan waspada. Jangan pernah merasa bahwa kita sudah cukup aman dengan percaya kepada Tuhan dan kita sudah melakukan aktivitas-aktivitas rohani yang sudah kita lakukan selama ini. Di rumah, di gereja, dimanapun kita berada. Saudara, kita harus terus waspada dan hati-hati. Kerjakan keselamatan itu dengan hati yang takut dan gentar. Saudara, bacaan domba kita beberapa hari ini, kalau saudara mengikuti GBA, bacaan 1 hari 1 pasal, saudara kalau mengikuti, kita lagi baca bagian Daud dan Batsheba 2 hari yang lalu, bukan? 2 Samuel pasal yang ke-11. Saudara, perikop ini sudah sering saya baca, bahkan saya khotbahkan. Tapi setiap kali saya baca lagi, perikop ini selalu membawa sebuah peringatan, warning buat saya yang sangat segar sekali. Apalagi di bagian yang sangat mengena kepada saya ketika
Daud memanggil Uria pulang setelah dia berzina dengan Batsheba, istri Uria itu. Daud menyuruh suaminya itu pulang, bukan? Untuk makan besar, pesta. Tetapi Uria itu waktu pulang, saudara, dia tidak bisa makan. Dia berkata kepada orang-orang di istana raja, tabut perjanjian Allah lagi berkemah di medan pertempuran dengan orang Filistin. Bagaimana mungkin aku ada di sini, makan, pesta di sini. Saudara, dia nggak bisa telan makanan itu, saudara. Maka karena dia tidak mau mendengarkan nasihat dari Daud untuk berpesta, untuk kembali ke rumahnya, begitu ya, untuk menjalankan skenario yang Daud sudah lakukan. Apa yang dilakukan Daud, saudara? Daud ini menulis sebuah surat, dia titip kepada Uria loh. Dia minta Uria sampaikan kepada panglima perang Yoab yang lagi di medan pertempuran. Jadi Uria diminta titip bawakan surat. Saudara tahu apa isi surat itu? Isi surat itu adalah taruh Uria di barisan paling depan pada pertempuran yang paling hebat supaya dia terbunuh mati. Saudara bisa bayangkan seorang Daud melakukan hal seperti ini. Dan Uria tidak tahu apa isi surat itu, saudara. Itu adalah hukuman mati buat dia sebetulnya, yang dia bawa kepada Yoab. Saudara, saya nggak habis pikir kadang-kadang apa yang Daud sedang pikirkan dan lakukan saat itu. Dia begitu dikuasai oleh pikiran yang kotor dan jahat, ditambah dengan semua imajinasi dan fantasi yang sudah merasuk, sehingga seorang yang pernah diurapi oleh Tuhan bisa melakukan hal sebodoh dan sejahat itu di dalam hidupnya. Mulai dari percabulan, sekarang adalah pembunuhan, saudara. Dan Alkitab mencatat apa yang dilakukan Daud itu adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Saudara, ketika saya baca bagian firman Tuhan ini, saya bertanya, saudara, kalau Daud seorang yang diurapi Tuhan bisa jatuh seperti itu, apa jaminannya buat saya untuk tidak akan bisa jatuh seperti itu? Nggak ada, saudara. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tekun dan setia kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita harus terus memfollow up keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan ini, saudara. Agar itu terus boleh bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Dan hidup kita boleh terus sesuai berkenan kepada Tuhan. Dan boleh terus memuliakan Tuhan. Karena apa, saudara? Karena sekali kita tidak berada di dalam cabang pokok anggur itu, saudara. Sekali kita terlepas dengan pokok anggur kita, Tuhan Yesus. Walaupun kita pernah diurapi Tuhan, walaupun kita pernah dipilih Tuhan, dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, kita tetap bisa jatuh dan melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Rasul Paulus pernah berkata dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-27. Dia katakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus pernah aware terhadap hal ini, saudara. Dia katakan kelemahan ini seperti duri dalam daging. Dia suka melakukan dia lagi melakukan apa yang sebenarnya dia tidak mau lakukan. Soalnya dia aware sekali, supaya jangan dia menjadi seorang pemberita Injil yang luar biasa ke sana sini. Tetapi ada bagian-bagian di mana dia sedang berbuat kejahatan di mata Tuhan. Saudara, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita bertanggung jawab untuk mengerjakan itu secara pribadi dengan cara yang benar. Jangan sampai kita tidak kerjakan ini, saudara. Kalau kita tidak kerjakan, kita bersalah di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita kerjakan, kita harus waspada dan hati-hati supaya kita jangan jatuh ke
ke dalam dosa-dosa kesombongan, dan seterusnya. Ketika kita katakan kita mau serupa dengan Tuhan, maka inti yang Tuhan ingin agar kita contoh teladan dari Dia adalah kasih, pengampunan, dan kerendahan hati Dia, bukan? Kalau saudara baca Filipi pasal yang kedua, sebelum ayat 12 ini saudara, Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama, sebelum bahas tentang kerjakan keselamatanmu ini, serupa dengan Kristus, lakukan apa yang seperti yang Kristus lakukan. Paulus sedang berbicara soal kerendahan Kristus dan ketaatannya sebagai seorang hamba. Itu yang perlu kita teladani dan kita proses di dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Yang terakhir, ketika kita mengerjakan keselamatan ini, tentu tidak mudah. Berproses, bertumbuh secara rohani, berubah secara karakter itu adalah pekerjaan seumur hidup kita. Tidak mudah, saudara. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, kerjakan itu dengan sukacita. Jangan dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Itu ada di ayat yang ke-14 dan seterusnya sampai 18. Lakukan segala sesuatu. Tuntut pertumbuhan imanmu, perubahan karaktermu. Jangan dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Memang itu sulit. Lakukan itu dengan sukacita. Kita sering bertanya, saudara, apa untungnya buat kita kalau kita bersusah payah mengikuti teladan Tuhan Yesus? Kita rajin berbuat baik, kita melayani Tuhan, kita mengasihi orang lain, kita memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, kita mengampuni orang yang bersalah sama kita mengalah. Itu apa untungnya buat kita? Itu adalah hal-hal yang sangat sulit, bukan, untuk kita lakukan? Rasul Paulus menjawab, secara hidup duniawi, mungkin itu bagian dari proses kita. Kita cari untungnya apa buat kita. Tetapi ketahuilah, dari sisi rohani, kalau kita sudah lakukan itu, dikatakan apa? Supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda. Disitulah kita sedang tahu kalau kita sedang diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan apa, saudara? Supaya anak-anak Tuhan yang hidup dalam dunia ini, kamu bisa bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Orang-orang yang melakukan pengajaran-pengajaran Kristus, hidup seperti yang Kristus teladani, khususnya bagian kasih dan pengampunannya, saudara. Itu pasti akan berbeda. Itu pasti akan seperti secercah harapan pada dunia yang sudah tidak punya pengharapan ini. Dunia yang sudah gelap, yang sudah hancur-hancuran seperti ini, saudara. Tapi firman Tuhan katakan, kamu sedang bercahaya seperti bintang-bintang di dunia ini. Kamu sedang memuliakan nama Tuhan. Kamu sedang diproses, dibentuk oleh Tuhan, dan hidupmu memuliakan Tuhan. Dan kamu sedang menjadi jawaban atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh dunia ini. Kamu menjadi berkat di mana engkau ditempatkan. Saudara, saya tutup dengan sebuah cerita. Pada akhir tahun 60-an, selesai Perang Dunia Kedua, hasilnya adalah negara-negara di mana-mana terpecah menjadi negara demokratis, kapitalis, atau komunis sosialis. Di mana-mana, saudara. Di Eropa, Jerman itu terpecah, bukan? Jerman Timur, sosialis, komunis, Jerman Barat, demokratis, kapitalis, begitu ya. Nah, karena ekonomi yang sulit di sosialis komunis, banyak orang-orang dari Jerman Timur itu nyebrang ke Jerman Barat, saudara. Karena kelaparan, makanan susah, ekonominya nggak stabil, begitu ya. Di Barat lebih stabil, begitu. Banyak yang nyebrang. Walaupun sudah ada pembatas-pembatas dengan dengan duri, begitu ya, dengan kawat duri sepanjang yang membelah Jerman menjadi dua. Dan karena banyak yang nyebrang, saudara, banyak yang digunting-gunting, orang nyebrang dari timur ke barat, begitu. Maka pemerintah sosialis komunis ini di Jerman Timur membangun tembok
yang kita kenal dengan tembok Berlin. Supaya, maksudnya apa saudara? Supaya orang tidak bisa berpindah-pindah lagi. Bangun tembok, membagi dua. Nah, suatu ketika di sebuah daerah di mana ada gereja di Jerman Barat ini saudara ya, dan komunitas orang-orang Kristen, di depannya pas ada tembok Berlin itu melintas ya sepanjang kota Berlin. Lalu pagi-pagi mereka mendapati bahwa banyak sampah yang dilempar dari sisi sebelah sana. Lalu mereka mengatakan, wah kok buang sampah ya. Besokannya lagi, tambah lagi buang sampah saudara. Dan apa respon pertama yang dilakukan secara natural? Saudara kalau rumah bagaimana saudara kita? Kalau orang dunia lah ya, dibuang sampah ke sini, responnya adalah buang sampah lagi, lempar balik ke situ, ya kan? Lempar lagi, buang sampah ke sisi Jerman Timur. Dan akhirnya apa? Besokannya lebih banyak sampah lagi dibuang ke sini. Buang sampah lagi ke situ. Akibatnya tempat itu lama-lama jadi tempat penampungan sampah, banyak sampah. Nah, melihat keadaan yang tidak benar seperti ini, pendeta gereja di situ mengumpulkan jemaatnya. Kumpul. Lalu bahas soal sampah ini. Gimana bagusnya kita menghadapi seperti ini? Kalau Tuhan Yesus ada saat ini di tengah-tengah kita, kira-kira apa yang Tuhan Yesus akan lakukan? Lalu ada yang mengusulkan, kalau gitu jangan balas. Kita coba praktekin ya pengajaran Tuhan Yesus. Kalau dilempar sampah dari situ, kita jangan balas. Kita bersihin aja. Oke? Oke, mereka lakukan itu. Jadi dibersihkan, sampahnya dibuang lagi ke tempat yang benar. Tetapi apa yang terjadi saudara? Kita nggak balas lagi di sebelah sini. Tapi dari situ terus lempar sampah lagi terus ke sini. Dibersihkan, ada sampah lagi. Dibersihkan, ada sampah lagi. Lalu pendetanya mengajak lagi jemaatnya untuk rapat lagi. Dan mengatakan sekarang yang terjadi seperti ini, apa yang harus kita lakukan lagi? Ada yang mengusulkan, kalau gitu kita jangan sifatnya pasif. Kita sekarang harus aktif. Ya, harus aktif. Jadi bukan hanya tidak membalas, tetapi kita harus balas kejahatan dengan kebaikan. Ada yang mengusulkan, mereka lempar sampah-sampah itu, botol-botol kotak-kotak makanan, botol-botol deterjen yang sudah kosong, kita kembalikan dengan yang ada isinya. Kita kirim makanan-makanan, kirim kebutuhan sehari-hari, kirim obat-obatan, kirim pakaian-pakaian yang baru. Jadi akhirnya mereka packing dan besoknya mereka lempar seperti itu saudara. Dan hanya satu malam itu ketika mereka melemparkan bahan makanan, seluruh keperluan hidup sehari-hari, malam itu juga besok paginya tidak ada lagi sampah yang datang ke sini saudara. Mereka melihat ini hal yang bagus, mereka kirim lagi, besokannya kirim lagi bahan-bahan makanan keperluan sehari-hari. Dan akhirnya dari sana dilempar surat-surat sekarang masuk dari masyarakat di balik tembok itu, di bagian Jerman Timur. Surat-surat masuk yang bertulis terima kasih. Dan mereka akhirnya berkorespondensi. Terima kasih, kami di sini hidup mencekam suasananya. Kami berebutan resources, bahan-bahan makanan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok-besok lagi. Mereka di dalam tekanan pemerintah komunis. Lalu orang-orang di komunitas gereja menguatkan dengan mengirimkan artikel-artikel, tulisan-tulisan, firman Tuhan, dan lain sebagainya dikirim ke sana. Saudara sekalian kasih Tuhan, saya membaca cerita ini dan saya melihat bahwa apa yang terjadi sebenarnya adalah gereja pada saat itu sudah berhasil untuk menghadirkan terang dan kasih Kristus dalam konteks kehidupan yang sangat gelap dan tanpa pengharapan. Secerca perbuatan yang mengaplikasikan pengajaran Kristus itu ternyata menjadi jawaban atas kehausan akan kasih dan pengampunan yang hari ini dunia tidak akan bisa berikan bagi kita. Saudara, marilah kita
sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan. Rasul Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu, jangan dengan sungut-sungut dan berbantah-bantah, tetapi dengan sukacita. Dengan demikian, kamu seperti bintang-bintang yang bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang kemudian mengingatkan kami hari ini. Bagaimana kami sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau selamatkan dengan harga yang mahal itu ya Tuhan. Kami meresponinya, kami menindaklanjuti keselamatan itu dengan mengerjakan bagian kami. Dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dengan takut dan gentar. Agar hidup kami boleh semakin hari semakin berkenan, memperkenankan hati-Mu ya Tuhan. Itulah kerinduan kami. Materaikanlah firman-Mu di dalam hati kami yang terdalam. Tuhan, sebentar kalau kami akan berbagian dalam meja perjamuan kudus-Mu, kami tidak layak. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Mampukan kami melihat bahwa kami boleh berbagian dalam meja perjamuan kudus-Mu ini semata-mata karena anugerah dan belas kasih-Mu saja. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.